Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua takdir yang baik. Kembali kita diberikan hari Jumat, kembali kita masih diberikan hidup di hari Jumat ini, pertanda Allah Ta'ala masih berkehendak untuk memberikan kita ampunannya, masih berkenan untuk memberikan taubatnya, bahkan tidak tanggung-tanggung ampunan dan taubat yang Allah siapkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah Jumat adalah ampunan satu pekan ke belakang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Rasulullah SAW mengatakan bahwa fungsi dari sholat 5 waktu, fungsi dari ibadah Jumu'ah, dan fungsi dari ibadah Ramadan itu adalah untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan di antara waktu-waktu tersebut, tapi dengan satu syarat, selama dosa-dosa besar itu kita jauhi. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala membuka mata kita di pagi hari saat hari Jumat, wah itu nikmat yang luar biasa. Berarti kita masih diberi kesempatan oleh Ta'ala untuk mendapatkan ampunan itu. Tinggal sekarang tergantung kepada kitanya, apakah ampunan yang telah Allah siapkan itu mau kita ambil atau tidak. Yang tentunya kita harus serius di dalam menjemput ampunan Allah itu. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwa pahala Jumu'ah itu bisa kita raih kalau kita memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya mulai dari sudah bersuci dari rumah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, pergi dengan tenang. Lalu kemudian sampai di masjid itu belum adzan. Sampai di masjid itu belum dimulai khutbah, sehingga masih bisa sholat sunnah. Berapa banyak sholat sunnahnya? Ilama qudirullahu, semampunya. Setelah itu kemudian duduk mendengarkan khutbah ketika khutbah dimulai. Selesai itu apa kata Rasulullah? Sholat dengan khusyuk. Maka kalau semua itu dilakukan, ampunan yang tadi dijanjikan oleh Rasulullah SAW 1 pekan itu, bahkan dalam hadis ini ditambah 3 hari, berarti semuanya 10 hari. Jadi kalau semuanya itu dilakukan, maka ampunan itu kita dapatkan. Maka mari kita selalu muhasabah, selalu kita evaluasi ibadah Jumat kita. Maka seandainya saat ini datangnya kita ke masjid itu qadarullah ketika sudah adzan, qadarullah ketika khutbah sudah dimulai, ya mungkin mudah-mudahan itu bukan kesengajaan kita. Mudah-mudahan itu bukan rencana kita, memang nanti nunggu aja lah, nunggu adzan baru datang, atau nunggu nanti khutbah dimulai baru datang. Mudah-mudahan tidak seperti itu rencananya. Kenapa? Karena sayang pahalanya.
Pahala yang sudah Allah siapkan itu tadi, pahala untuk diampuni dosanya sepekan ke belakang, bahkan ditambah 3 hari, itu sulit kita dapatkan kalau kita tidak serius untuk mau mendapatkannya. Jadi mudah-mudahan datangnya kita ke masjid ini, datang ketika adzan, datang ketika khutbah dimulai, mudah-mudahan itu bukan rencana kita. Mudah-mudahan itu karena memang ada hal yang menghalangi kita di jalan. Mudah-mudahan karena mungkin tadi macet di jalan gitu ya. Ya mudah-mudahan ada halangan lah yang membuat Allah memaafkan keadaan kita itu, sehingga kata Allah, wah tetap orang ini walaupun telat bisa mendapatkan ampunan itu. Mudah-mudahan itu. Tapi seandainya disengaja, maka mari kita minta ampunan kepada Allah, karena kita sudah menganggap ya biasa aja ampunan itu. Seolah kita menganggap ampunan itu ya dapat enggak apa-apa, jangan sampai seperti itu. Karena siapa di antara kita yang tidak membutuhkan ampunan Allah Ta'ala? Siapa di antara kita yang tidak punya dosa sedikit pun juga? Siapa di antara kita yang dosanya cuma sedikit atau kecil-kecil saja? Enggak ada. Saya yakin kita kalau mau jujur mengakui dosa-dosa yang ada pada diri kita masing-masing, pasti paling angkat jari bahwa saya yang paling banyak dosanya. Saya yakin itu. Maka oleh karena itu ketika kita tahu ada kesempatan ampunan yang sudah Allah siapkan, mari kita bersegera untuk mendapatkan itu. Jamaah salat Jumat yang sama-sama harapan ridha Allah, khatib ingin membuka khutbah kali ini dengan satu hadis. Bahwa ada seorang sahabat, ini salah satu gambaran betapa kenapa sahabat itu dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik gitu. Karena di antara sifat mereka, mereka semangat untuk melakukan kebaikan. Mereka semangat untuk mendapatkan pahala, semangat untuk bisa selamat sampai ke surga. Saking semangatnya, biasanya yang mereka tanyakan adalah amalan apa? Nah, biasanya gitu tuh. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku lakukan itu pahalanya double tuh. Bukan hanya nanti di akhirat, tapi juga di dunia didapat. Apa amalan yang kalau saya lakukan saya dicintai oleh Allah, juga dicintai oleh orang-orang. Maka saat itu Rasulullah SAW menyebutkan satu amalan, izhad fid dunya ahabbakallah wazhad fima indan nas ahabbakan nas. Atau apa? Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW saat itu mengajarkan satu amalan. Apa amalannya? Zuhudlah kamu terhadap kehidupan dunia ini, maka pasti Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka nanti orang-orang pun pasti akan mencintaimu. Jamaah salat Jumat yang sama-sama harapan ridha Allah, timbullah pertanyaan sekarang, apa yang dimaksud dengan zuhud itu? Karena kalau kita lihat, kalau kata zuhud itu tidak hanya dikenal dalam ajaran Islam. Zuhud itu dikenal di ajaran agama manapun. Hanya bedanya caranya saja. Cara mengamalkan zuhud itu beda-beda. Di dalam agama lain, biasanya zuhud itu diartikan sebagai amalan fisik. Amalan berupa meninggalkan kehidupan dunia. Bahkan ada satu agama yang mengajarkan bahwa supaya orang itu dicintai Tuhannya, supaya orang itu bahkan bisa sederajat seperti Tuhan gitu ya, maka orang itu harus meninggalkan kehidupan dunia. Cirinya apa? Kepalanya harus dibotakin, bajunya harus cuma dua helai baju saja, dan tidak usah bekerja, jangan mencari nafkah. Lalu makannya bagaimana? Minta saja ke orang lain, minta saja. Sampai seperti itu ajaran. Itu zuhud dalam agama lain. Tapi apakah zuhud dalam Islam yang tadi oleh Rasulullah disebutkan pahalanya berupa dicintai Allah sekaligus plus juga dicintai oleh orang-orang? Apakah zuhud yang seperti itu dimaksud oleh Rasulullah SAW? Ternyata tidak. Bedanya di dalam Islam yang dimaksud dengan zuhud itu adalah bukan amalan fisik. Zuhud terhadap kehidupan dunia ini di dalam Islam
bukan amalan fisik, tetapi amalan hati. Apa buktinya? Buktinya di antara hadis-hadis yang dimasukkan oleh Imam Nawawi ke dalam kitab tentang keutamaan zuhud, itu semuanya amalan hati. Hampir semuanya amalan hati. Yang pertama apa amalan hati? Yang pertama, cara pandang kita terhadap kenikmatan dunia ini. Cara pandang kita terhadap kesenangan dunia. Itu yang harus kita rubah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat bahwa ketika pernah pada suatu hari beliau dengan para sahabatnya datang ke pasar. Sampai di pasar beliau menemukan seonggok bangkai anak kambing yang cacat. Ini anak kambing cacat jadi bangkai. Saat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham? Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, mana ada yang mau membeli bangkai anak kambing yang cacat ini 1 dirham. Dia itu seandainya hidup saja nggak ada yang mau beli. Kenapa? 1 masih kecil, 2 cacat. Apa yang mau diambil? Manfaat apa yang bisa diambil gitu ya. Nah sekarang bangkai. Ya sudah, siapa yang mau saya hadiahkan ini? Para sahabat itu masih menjawab hal yang sama. Ya Rasulullah, tidak ada yang mau, jangankan tadi beli, diberi saja nggak ada yang mau. Maka disitulah Rasulullah menerangkan tentang hakikat kesenangan dunia. Kata beliau, fawallahi, demi Allah, lad dunya ahwanu 'alallahi min hada 'alaikum. Pada hakikatnya sesungguhnya kesenangan dunia ini bagi Allah itu lebih hina dibandingkan dengan bangkai anak kambing yang cacat ini menurut kalian. Maka di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa zuhud itu intinya adalah cara pandang kita terhadap kenikmatan dunia ini. Cara pandang kita terhadap kesenangan dunia, bahwa bagi kita orang beriman, kesenangan dunia itu tidak penting. Kesenangan dunia itu bukan hal yang penting. Sehingga karena tidak penting, karena ini hal yang remeh lah. Kesenangan dunia itu bagi orang beriman hal yang sangat remeh. Bahkan lebih remeh, lebih tidak lebih tidak penting dibandingkan bangkai anak kambing yang cacat tadi. Sehingga karena tidak penting, ngapain iri kepada orang yang oleh Allah diberikan dunia yang banyak? Kenapa kita harus iri? Mempertanyakan kenapa orang kafir oleh Allah dijadikan kaya, sedangkan saya rajin sholat tiap hari begini-begini saja. Gak bakalan bertanya seperti itu orang beriman itu. Kenapa? Karena paham, karena kehidupan dunia tidak penting, terserah Allah mau bagi ke siapa saja. Allah tidak jadikan syarat iman untuk bisa mendapatkan kesenangan dunia. Kenapa? Gak penting. Gak perlu dibeli bangkai yang tadi itu, diambil juga, gak ada yang mau. Itulah kesenangan dunia. Jadi terjawab sudah kalau misal kita melihat ada orang kafir kok kaya-kaya, orang beriman biasa saja. Orang kafir hidupnya kayak sekarang, Israel kok menang, Palestina kok sekarang seperti ini gitu ya. Jawabannya tadi karena kesenangan dunia itu nggak penting. Sehingga tidak usah iri dengan mereka yang ditakdirkan oleh Allah diberi kelebihan. Jamaah salat Jumat yang sama-sama merapat ridho Allah. Kemudian yang kedua, oh berarti Ustaz kalau begitu karena kehidupan dunia tidak penting gak usah dicari, gak usah kerja, udah di masjid aja setiap hari. Gak begitu juga. Itulah hebatnya Islam ya, seimbang ya. Cukup di cara pandang kita saja bahwa kehidupan dunia ini tidak penting. Tetapi ketika dalam aksinya kita jadikan bahwa kehidupan dunia ini sebagai batu loncatan kita untuk selamat di akhirat. Bahwa harta yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita selama di dunia ini, itu adalah modal kita untuk bisa selamat sampai akhirat. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendengar para sahabat ada yang berkomentar seperti ini, ngelihat ada seorang pemuda kuat badannya, kekar, sehat, rajin bekerja. Kata para sahabat, wah seandainya ya pemuda itu semangat bekerjanya itu di perang melawan musuh-musuh Allah, di perang jihad fisabilillah, pasti itu bermanfaat. Pasti itu fisabilillah. Dengar itu Rasulullah tidak setuju. Tidak seperti itu. Yang disebut dengan fisabilillah itu kalau bahasa kita, yang disebut dengan fisabilillah itu bukan sekedar perang di jalan Allah saja.
ketika si pemuda tadi kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Seandainya pemuda itu bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, berarti itu fisabilillah. Seandainya si pemuda ini bekerja mencari nafkah untuk menghidupi, untuk memberi nafkah kedua orang tuanya yang sudah tua renta, fa huwa fisabilillah, maka dia fisabilillah. Seandainya si pemuda tadi keluar nih, dia udah nggak punya orang tua, belum berkeluarga, masih sendirian, dia bekerja mencari nafkah untuk mencari harta yang halal untuk menafkahi dirinya sendiri supaya tidak minta-minta, fahuwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Tapi kebalikannya kata Rasulullah, hati-hati, wa in kana kharaja yas'a mufakharatan wariyaan, atau kebalikannya riyaan wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja mencari nafkah tujuannya untuk membanggakan dirinya di depan orang-orang dengan hasil kerjanya, dengan hasil harta yang dia capai, dengan hasil jabatan yang dia miliki, fa huwa fi sabilis syaitan, maka itu di jalan syaitan. Cuma salat Jumat yang sama-sama rapati doa Allah. Maka dari dua hadis tadi bisa kita lihat bahwa zuhud itu pada hakikatnya adalah amalan hati. Cukup cara pandang kita bahwa kenikmatan dunia enggak penting, tetapi aksi kita setiap hari seperti biasa. Cari nafkah keluar seperti biasa. Cuma niat kita yang kita proyeksikan bahwa kita mencari nafkah, mencari harta itu untuk bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah, mencari rezeki yang halal. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya agar kita bisa mengamalkan kewajiban kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang zuhud terhadap kehidupan dunia ini, agar Allah mencintai kita dan juga dicintai oleh seluruh umat manusia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang sama-sama harapkan ridha Allah. Ada satu amalan yang membuktikan atau yang bisa menjadi barometer buat diri kita sendiri untuk mengukur apakah kita sudah zuhud atau belum. Ada salah satu amalan yang bisa menjadi barometer buat kita pribadi nih. Saya udah zuhud apa belum ya? Kita lihat apa barometernya? Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan rezeki? Atau bagaimana sikap kita seandainya Allah takdirkan rezeki kita itu mungkin disempitkan? Kalau sikap kita bisa seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, wa di antara ciri orang bertakwa itu kata Allah adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, maka kita sedang berzuhud. Jadi ternyata di antara barometer zuhud itu adalah bagaimana dengan sedekah kita. Jadi kalau misalkan lagi diluangkan rezekinya oleh Allah, sedekah kita lebih banyak. Ketika disempitkan oleh Allah rezekinya, tetap kita sedekah walaupun cuma sedikit. Nah, sekarang lihat saja, kalau misalkan kita takut untuk bersedekah, karena kita anggap sedekah itu akan mengurangi rezeki kita, maka kita saat itu menjadi pecinta dunia. Maka kita saat itu bukan orang yang sedang berzuhud. Waliyadzubillah. Itu saja. Cukup satu saja barometer kita. Berani nggak kita bersedekah? Tapi tetap ada aturannya sedekah juga. Apa? Jangan semuanya gitu ya. Mentang-mentang sedekah adalah ciri orang zuhud semuanya ya nggak begitu juga. Paling maksimalnya sepertiga dari uang yang kita miliki. Itu maksimal tuh. Berarti berapa minimalnya? Nggak ada minimalnya, terserah berapa saja. Yang penting kita semangat sedekah, saat itu berarti kita sedang berzuhud terhadap kehidupan dunia ini. Siapa contoh zuhud di zaman ini? Bagi saya pribadi, orang yang sedang zuhud saat ini adalah mereka yang sedang berada di Palestina. Mereka warga Gaza yang saat ini luar biasa didoliminya, tapi mereka lisannya tetap ingat Allah dan tetap ingat untuk berbagi. Kita lihat video-videonya sering kita lihat, saya yakin ya kita semua sudah lihat bagaimana seorang anak kecil itu makanannya cuma satu, tapi bagi-bagi sama temannya, padahal dia juga pengen, dia juga lapar, tapi bagi-bagi dengan yang lain. Luar biasa. Itu contoh zuhud real yang ada di hadapan kita saat ini. Oleh karena itu,
Hanya kepada Allah kita memohon, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah hanya agar kita bisa sekali lagi mengamalkan amalan zuhud ini. Agar apa? Sekali lagi agar kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh seluruh umat manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma anjil mustad'afina minhum. Allahumma ansuril mujahidina minhum ya rabbal alamin. Allahumma shdud wat'ataka alal yahud adzalimin ya hayyu ya qayyum ya aziz ya dzuntiqam ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.